Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya harap saudara semua sehat dan penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Alkitab berkata seperti ini: "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Saudara, Yesaya 53 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima merupakan nubuat tentang kedatangan Yesus Kristus yang tujuannya adalah menanggung kesengsaraan, menanggung segala dosa-dosa dan kejahatan kita. Oleh bilur-bilur Yesus kita akan disembuhkan. Saudara, menarik sekali bahwa Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Mesias nanti ketika dia datang ke dunia ini, dia akan menanggung segala penderitaan dan kesalahan kita, sehingga kita yang seharusnya masuk ke dalam penghakiman, yaitu neraka, kita diselamatkan menjadi warga kerajaan Allah. Kedatangan Mesias ke dunia dinubuatkan oleh Yesaya ribuan tahun sebelum Yesus datang sebagai bayi yang kudus. Dan Yesaya mengatakan bahwa Mesias akan menanggung segala dosa-dosa kita. Nah saudara, ini menarik sekali karena konsep kealahan pada masa perjanjian lama biasanya dirumuskan bahwa kalau kita salah maka kita akan menerima ganjaran. Kalau kita salah maka kita akan menerima penghukuman. Tetapi dalam konsep kealahan yang disajikan melalui Yesus Kristus, bahwa ketika Yesus datang bukan untuk mengganjar manusia yang berdosa, bukan untuk menghukum manusia berdosa, melainkan untuk menebus manusia berdosa. Sakit kita ditanggung, dosa-dosa kita ditanggung, dan Tuhan memberikan keselamatan. Saudara, dari ayat ini kita bisa tahu betapa Tuhan sangat penuh dengan kasih. Karena itu Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Memperingati atau menyiapkan diri dalam menyambut Natal, kita perlu mengingat bahwa Allah kita bukan tipikal Allah yang mendendam, yang suka menghukum, melainkan Allah yang datang ke dunia adalah Allah yang penuh kasih, memberikan pengampunan bagi kita, memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Oleh karena itu, hal ini merupakan tema besar tentang kedatangan Yesus ke dunia. Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia datang ke dunia. Karena kasih Allah yang besar, dia ingin menanggung segala dosa-dosa kita, dia menanggung segala kesalahan kita, sakit kita dia tanggung melalui kedatangannya di dunia di kayu salib. Ini merupakan bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam menyambut dan mempersiapkan diri dalam kita mau merayakan Natal, mari kita sejenak merenungkan betapa besar kasih Allah akan kita. Bahkan di Yesaya 53 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima memberikan job description Yesus secara detail. Ketika dia turun sebagai manusia, dia akan menanggung sakit kita, kesengsaraan kita, pemberontakan kita, semua ditebus di kayu salib, semua dibereskan ketika Yesus datang ke dunia ini. Karena itu mari kita merenung betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Dan kita merenung, sudahkah selama ini kita membalas kasih Allah yang begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Saudara, normalnya manusia ketika diperlakukan dengan baik oleh seseorang, maka orang itu akan mengingat kebaikan orang yang sudah ditabur kepadanya, sehingga dia akan sewaktu-waktu akan berjanji akan membalas kebaikan-kebaikan orang tersebut. Demikian juga dengan halnya hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita,
sampai dia rela turun ke dunia untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Dia sudah memberikan kasih-Nya yang ajaib, yang sangat besar bagi kita. Pertanyaannya, sudahkah kita membalas kasih-Nya yang begitu besar melalui hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan? Saudara, firman Tuhan mengatakan beberapa orang disembuhkan oleh Tuhan. Ada orang yang sakit kusta disembuhkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menyembuhkan orang yang sakit kusta, banyak yang tidak kembali kepada Tuhan. Hanya satu orang yang kembali kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas kasih-Nya yang begitu besar, atas kesembuhan yang sudah diberikan kepadanya. Ini merupakan kritik bagi kita semua. Kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, kita sudah mengalami karya penebusan Kristus di kayu salib. Bahkan sebentar lagi kita akan memperingati kelahirannya. Kita melihat begitu besar kasih Allah akan dunia, akan hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah membalas kasih Tuhan di dalam hidup kita? Mari kita membalas kasih Tuhan dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita membalas kasih Tuhan di dalam hidup kita dengan kita menggunakan seluruh talenta kita untuk membantu pekerjaan Tuhan di komunitas di mana kita berada, di gereja di mana kita berada. Mari kita membalas kasih Tuhan dengan pemikiran-pemikiran kita untuk kita gunakan dalam membantu gereja lokal kita, dimanapun kita ditempatkan. Mari kita bersama-sama merenungkan bahwa kalau Allah sudah begitu baik sama kita, seharusnya sebagai manusia kita juga harus membalas semua kebaikan-kebaikannya. Karena itu pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara dalam rangka menyambut Natal, mari kita ingat Yesus turun ke dunia untuk menanggung sengsara kita, menanggung dosa-dosa kita, dan menyelamatkan hidup kita. Kasih-Nya begitu besar atas kita. Karena itu mari kita membalas kasih-Nya dengan hidup berkenan di hadapan-Nya dan melayani Tuhan dengan segenap hati kita melalui talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.